Pernah lihat kain tenun yang indah dan rumit? Nah, setiap benangnya kan beda-beda tuh, iya warnanya, iya teksturnya, tapi justru karena dirajut bersama, jadilah sebuah mahakarya yang kuat. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah gimana analogi ini pas banget buat sebuah bangsa, dan apa aja sih yang kita butuhkan untuk menenun persatuan nasional. Oke, yuk kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Coba deh kita lihat sekeliling kita. Ada begitu banyak perbedaan budaya, bahasa, sampai keyakinan. Pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya jadi perekat kita semua? Apa lem tak kasat mata yang bikin jutaan orang merasa jadi bagian dari satu keluarga besar yang namanya Indonesia? Tapi tunggu dulu, sebelum kita ngomongin apa itu persatuan, ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Kenapa sih ini penting banget? Kenapa persatuan itu bukan cuma slogan manis, tapi benar-benar jadi fondasi segalanya? Pilihannya itu sebenarnya jelas banget ya. Di satu sisi ada bangsa yang bersatu. Hasilnya, stabilitas, kemajuan bareng-bareng, dan kekuatan kolektif. Nah, di sisi lain kalau terpecah-pecah, ya jadinya konflik, nggak maju-maju, dan gampang goyah. Jadi ini bukan soal idealisme doang loh, ini soal bertahan hidup dan bertumbuh sebagai sebuah bangsa. Nah, ini nih kuncinya, yang seringkali bikin salah paham. Persatuan itu bukan berarti kita semua harus jadi sama persis. Itu namanya penyeragaman. Persatuan sejati itu ibarat sebuah orkestra. Setiap alat musik bunyinya beda kan? Tapi justru karena dimainkan bareng-bareng dengan harmonis, jadilah sebuah simfoni yang indah. Oke, jadi kita udah sepakat nih kalau persatuan itu krusial. Sekarang, mari kita kasih nama untuk proses mencapainya. Dalam ilmu sosial dan politik, proses ini disebut sebagai integrasi nasional. Jadi, apa sih integrasi nasional itu? Anggap aja ini kayak sebuah proyek pembangunan raksasa. Tapi yang dibangun bukan gedung, melainkan identitas. Tujuannya adalah mengambil semua bahan baku yang beragam, suku, agama, budaya, dan menyatukannya di bawah satu payung besar yang kita sebut sebagai identitas nasional. Proses ini punya 4 pilar utama yang saling ngedukung. Pertama, kita harus aktif menyatukan perbedaan, bukan malah menghindarinya. Kedua, kita perlu menciptakan identitas bersama yang bisa kita banggakan bareng-bareng. Ketiga, setiap orang harus punya rasa memiliki, merasa bahwa ini rumah gue. Dan terakhir, loyalitas kita pada rumah besar ini harus lebih kuat daripada loyalitas pada kamar kita masing-masing. Mungkin cara paling gampang buat ngebayanginnya ya balik lagi ke metafora kain tenun tadi. Setiap suku, agama, dan budaya itu ibarat benang dengan warna dan tekstur uniknya masing-masing. Kalau ditenun jadi satu, benang-benang itu nggak kehilangan keunikannya loh. Justru, perpaduan itulah yang menciptakan kain yang kuat sekaligus indah. Nah, itulah esensi dari integrasi. Konsepnya keren kan? Tapi pertanyaannya, gimana caranya? Gimana cara kita mengubah teori indah ini jadi kenyataan? Apa aja sih langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil buat membangun jembatan persatuan ini? Setidaknya ada 4 mesin utama yang harus jalan barengan. Pertama, kita butuh ideologi nasional sebagai GPS bersama, biar tujuannya sama. Kedua, mesin ekonomi harus berputar dengan adil, karena perut yang lapar nggak akan peduli soal persatuan. Ketiga, kita butuh pelumas bernama toleransi, biar nggak gampang ada gesekan. Dan terakhir, semua ini harus diikat oleh hukum yang adil, yang jadi wasit buat semua tanpa pandang bulu. Dan ini yang paling penting nih, cetak biru ini tuh bukan cuma buat dipegang oleh pemerintah, ini adalah cetak biru untuk kita semua. Di pasar, di sekolah, di lingkungan RT, setiap dari kita itu sebenarnya megang pensil dan penggaris, dan punya peran untuk menggambar bagian kita dalam proyek besar ini. Wah, ini semua kedengerannya gede dan rumit banget ya. Tapi pada akhirnya, semua itu balik lagi ke satu titik pusat, yaitu kita semua. Yuk kita geser fokusnya dari gambaran besar nasional ke cermin di hadapan kita masing-masing. Kain kebangsaan yang kuat itu ya nggak bakal pernah ada kalau setiap benangnya menolak untuk dirajut. Perubahan besar yang kita harapkan di tingkat nasional itu selalu, tanpa terkecuali, dimulai dari tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan di lingkungan kita sendiri, setiap hari. Jadi, saya mau menutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah tantangan, sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Lupakan sejenak apa yang seharusnya dilakukan pemerintah atau orang lain. Coba tanyakan ke diri sendiri, apa satu helai benang yang bisa saya tenun hari ini? Apa satu langkah kecil yang bisa saya ambil untuk membuat kain kebangsaan kita ini jadi sedikit lebih kuat? Jawabannya ada di tangan Anda. Terima kasih sudah menyimak.